Videonya masih nge-lag, Ren. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. But nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Oh God, your presence is heaven to me. You're the treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. Oh, holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, God, your presence is heaven to me. There's nothing like your presence. Oh, your presence is heaven to me. So we're singing, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, your presence is heaven to me. Nothing like your presence. So all my days on earth I will await the moment that I see you face to face. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Nothing in this world will satisfy. Oh, Jesus, Jesus, you're the cup that won't run dry. Yeah, yeah. Jesus, you're the cup that won't run dry. Yeah, your presence is heaven to me. Oh,
Ya, selamat pagi semuanya, selamat pagi di mati kasih oleh Tuhan. Selamat hari Minggu semuanya, selamat datang di ibadah Raya God Center. Shalom semuanya, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi semua Roh Kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan dari malam tadi hingga pagi ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk melakukan ibadah ini Tuhan. Biar Engkau memberkati ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya, supaya memberkati jalan ibadah dari awal sampai akhirnya, dari apa yang kami gunakan, dari device yang kami gunakan, supaya berjalan dengan lancar dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya penyertaan-Mu adalah untuk ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya, sehingga kami sudah menikmati ibadah yang menjadi ibadah yang sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pimpin ibadah ini Tuhan, kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah semua, Tuhan memberkati. Haleluya. Mari saudara sekalian, kita tetap semangat dalam memuji Tuhan, dalam bekerja di ladang Tuhan. Jangan sampai lelah. Mari angkat pujian ini sama-sama serukan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari serukan, ratakan tanah bergelombang. Haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Benar, saudara sekalian, mari tetap semangat dalam memuji Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam bekerja di ladang Tuhan. Haleluya. Lebih lagi kita angkat pujian ini sama-sama serukan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Percaya saudara, haleluya, akan segalanya. Katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lebih lagi katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lebih lagi serukan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Lebih lagi katakan, menjadi siap dibangun. Haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya.
terus hati. Haleluya. Haleluya. Jesus, I love you, Lord. Oh Jesus, for your mercy never fails me. And no, we worship you. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkness night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Sing all my life, all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after Sing me. Again, your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after with me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Come on, church, sing all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing again, all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing again, all my life.
been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Haleluya, haleluya. Yes, Jesus, I will sing of your goodness of God. Sungguh kami ucap syukur Tuhan, dalam ibadah raya kami saat ini, kami boleh memuji, menyembah, muliakan, agungkan nama-Mu, menyanyikan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan untuk semuanya itu, untuk segala kebaikan Tuhan, kami mengucap syukur. Saat ini kami buka hati kami untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami, biarlah tanah hati kami ditaburi benih firman-Mu, sehingga firman-Mu itu yang bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah 100 kali lipat sesuai dengan kehendak Tuhan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berfirmanlah sebab kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara sekalian, puji Tuhan. Pada minggu ini kita masih bisa beribadah, memuji, menyembah, muliakan namanya yang kudus atas kebaikannya, atas kebesarannya. Haleluya. Mari kita siapkan Alkitab kita. Baik, saya akan share screen. Oke, saya sudah share screen. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, sebab firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya kasih tema pada saat ini adalah goodness of God. Bagaimana kita belajar tentang kebaikan Tuhan. Bukan hanya sekedar belajar, bukan hanya sekedar mendengar, tapi bagaimana kita bisa menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kalau ada masalah dengan suara saya, tolong langsung dikasih tahu ya, bisa melalui chat room. Kalau misalnya kegedean atau kekecilan, bisa kita ini biar supaya ini nanti firman yang disampaikan bisa lebih efektif. Baik. Ketika kita bicara kebaikan Tuhan, nah kita harus lihat apa kata firman Tuhan. Sebelumnya saya baca dari Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Itu firman Tuhan. Nah, ketika kita bicara tentang kebaikan Tuhan, maka sebenarnya kebaikan manusia itu tidak dapat dibandingkan dengan kebaikan Tuhan. Ya, kalau kita mau banding-bandingkan itu nggak dapat. Kadang mungkin ada orang yang berpikiran seperti ini, kenapa ya selama ini saya berbuat baik, saya beribadah, saya melayani, tapi kenapa doa saya sulit sekali dijawab? Bahkan gak pernah saya merasakan kebaikan Tuhan melalui doa-doa saya. Tetapi begitu saya minta bantuan kepada teman-teman saya, di mana mereka
adalah teman-teman saya dalam komunitas yang tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan itu adalah komunitas-komunitas orang-orang dunia yang nggak membicarakan hal-hal yang rohani, lebih senang mereka membicarakan hal-hal duniawi. Tapi ketika saya minta tolong kepada mereka, ketika saya butuh kebaikan mereka, mereka langsung bertindak. Tapi saya udah doa puasa, minta tolong pada Tuhan supaya Tuhan campur tangan, menolong saya dalam pergumulan saya, dalam kebutuhan saya. Serasa Tuhan gak pernah nolong, saya gak pernah melihat kebaikan Tuhan. Nah, ada orang yang demikian, yang membandingkan kebaikan Tuhan dengan kebaikan manusia. Bahkan mungkin dia dalam hati dan pikirannya berkata bahwa sebenarnya lebih baik saya minta tolong kepada teman saya, kepada komunitas saya di luar sana. Mereka lebih sigap, lebih cepat dalam hal menunjukkan kebaikan kepada saya. Nah, padahal sesungguhnya seperti yang saya katakan tadi, kebaikan manusia nggak dapat dibandingkan dengan kebaikan Tuhan. Kalaupun ada orang yang nekat mau membandingkan kebaikan manusia dengan kebaikan Tuhan, maka dia akan menemukan gap, dia akan menemukan perbedaan yang sangat panjang, yang sangat jauh, yaitu seperti bumi dan langit. Ya, seperti yang kita baca dari Yesaya 55 ayat 9 tadi. Itu sebagai penghantar, kalau kita mau banding-bandingkan antara kebaikan manusia dan kebaikan Tuhan. Emang sebesar apa sih manusia bisa bantu? Saudara butuh oksigen. Satu tabung berapa duit itu harganya? Ya. Tuhan kasih gratis untuk semua orang. Orang jahat, orang baik, orang berdosa, orang benar, orang rohani, orang rohana. Semua boleh menikmati oksigen gratis dari Tuhan. Negeri Tiongkok menciptakan matahari buatan. Berapa triliun, bahkan mungkin ribuan triliun biaya untuk bikin itu. Tuhan kasih gratis buat semua orang tanpa harus bayar matahari. Belum lagi bulan, bintang, banyak sekali. Seandainya kita hitung semua kebaikan Tuhan, kayaknya angka manusia, hitung-hitungan manusia hanya bisa menulisnya tidak terhingga. Seperti itu. Sedangkan buatan manusia, pemberian manusia, semua masih bisa dihitung. Bahkan kekayaan yang dikumpulkan manusia, semua masih bisa dihitung. Tapi apa yang Tuhan berikan, baik kepada orang jahat, orang baik, itu nggak bisa kita hitung. Sangat besar kalau kita mau hitung setiap hari. Masalahnya kita kadang nggak menghitung itu karena kita menghitung melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita seperti kata firman Tuhan. Mari kita belajar tentang kebaikan Tuhan, terkhusus kebaikan Tuhan dalam pengabulan doa. Karena kadang ada anak-anak Tuhan jadi undur dari Tuhan, undur dari pelayanan, undur dari komunitas gara-gara merasa dia sudah berbuat baik selama ini, sudah berdoa, sudah melayani, tapi doanya tidak dikabulkan. Seperti khotbah saya minggu lalu, orang berdoa puasa Esther, pingin supaya usahanya dibantu Tuhan, dilancarkan Tuhan. Saya bilang salah kaprah, doa puasa Esther bukan untuk itu. Ketika kita masuk doa puasa Esther adalah berdoa untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan kita. Kebanyakan orang salah gitu, makanya salah memahami firman Tuhan, maka akan salah dalam tindakan. Seseorang nabi dulu dalam perjanjian lama mendapatkan pewahyuan firman Tuhan. Kapasitas dia menangkap itu tentu ada batasannya. Lalu dia menuliskannya. Pengetahuan dia tentang menggaya bahasakan bahasanya pesan dari Tuhan kepada manusia itu juga berpengaruh. Bisa nggak 100% pesan yang didapat untuk dituliskan, untuk disampaikan lagi? Udah dicatat, pencatat selanjutnya juga bisa nggak ngerti maksud si penulis ini sesuai dengan maksud pesan yang didapat. Lalu sampai kepada ratusan tahun, ribuan tahun sampai kita pada saat ini. Sesuai nggak dengan maksud si penulis saat itu? Karena banyak orang jadi maksudnya melenceng dari maksud si penulis. Akhirnya menerapkan firman Tuhan, mengaplikasikan firman Tuhan salah. Ketika dia salah mengaplikasikannya, lalu dia merasa nggak mendapatkan apa yang dia harapkan. Wah, Tuhan nggak baik. Udah, saya mau pundung aja lah. Nah gitu. Itu saudara. Padahal karena kurang memahami. Ya. Makanya ada ayat yang berkata umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Kurang pengetahuan akan firman Tuhan. Bagaimana kita tahu? Ya belajar. Belajar. Bahkan saya pun belajar. Oh maksud ini apa? Nggak hanya dari bahasa Indonesia. Coba lihat dari bahasa Inggris. Oh kurang akurat. Kalau perjanjian baru lihat dari bahasa Yunani. Perjanjian lama lihat dari bahasa Ibrani. Bukan dari hanya bahasanya.
Tapi gaya bahasa mereka juga berpengaruh. Ketika kita katakan kebaikan Tuhan, nah orang Ibrani mengucapkan itu bagaimana? Nah gaya bahasa itu juga pengaruh. Jadi kita salah memahami, kalau kita tafsirkan secara lahiriah bisa salah juga. Nah mari kita belajar kebaikan Tuhan khusus untuk pengabulan doa menurut Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Saya baca dengan cepat karena nanti 8 ayat ini akan kita kupas satu persatu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kata Yesus, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, kata Yesus, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ayat pertama tadi yang kita baca, Yesus mengatakan dalam suatu perumpamaan. Ini gaya bahasa orang Ibrani. Selalu menggunakan perumpamaan. Nggak langsung tembak langsung. Kalau bule kan langsung apa adanya. Bahkan seorang anak ke ayah kadang nyebut nama langsung. Nah ini budaya timur, ini suka pakai perumpamaan. Ya, supaya mudah dimengerti dan tidak terlalu menyakitkan bagi yang mendengarkan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Siapa mereka ini? Murid-muridnya saat itu. Ya, kan tiap kali Yesus mengajar, berkhotbah, bahkan bukan hanya 12 murid. Mungkin aja di sana ada murid yang 70 itu atau murid 120, bahkan murid yang pernah makan 5 roti dan 2 ikan yang 5.000 orang itu. Ya. Banyak orang yang mendengarkan dia bersabda, berkhotbah. Ini perumpamaan dikatakan Yesus bahwa ya, untuk menegaskan supaya mereka selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi kita harus tahu pesannya nih langsung di awal perikop ini. Ayat pertama, Yesus menekankan bahwa tujuan dari perumpamaan ini Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan sampai kepada kita adalah tujuannya supaya kita selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bukan doa hari ini, besok enggak doa ini seminggu kemudian baru nanti doa. Enggak seperti itu, enggak jemu-jemu. Kapan enggak jemu-jemunya? Kapan aja? Berseru-seru siang dan malam dikatakan. Nah Allah akan membenarkan orang-orang seperti ini. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita berdoa dengan tidak jemu-jemu setiap hari? Nah, lalu di ayat yang kedua, masuk ke dalam perumpamaan. Yesus berkata, melanjutkan perumpamaannya. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ya, menurut budaya kebiasaan saat itu, tradisi saat itu, dalam satu kota harus ada hakim. Karena dalam kota itu tentu akan ada yang namanya masalah pasti. Masalah seorang dengan yang lain. Jadi itu nggak bisa diputuskan secara sepihak, tapi harus ada hakim yang bertugas memutuskan perkara itu. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang dihukum, siapa yang didenda. Kira-kira begitu. Namun hakim ini ternyata bukan hakim yang takut akan Allah. Dia hakim yang nggak bertuhan, nggak percaya ada Tuhan. Bahkan jangan-jangan hantu pun dia nggak percaya. Itu karena dikatakan dia nggak takut akan Allah dan nggak menghormati siapapun. Posisinya bisa menentukan seseorang dihukum. Jangankan rakyat, pejabat pun bisa dia tentukan untuk dihukum atau enggak. Makanya dia nggak takut pada siapapun. Udah nggak hormat pada Allah, nggak percaya ada Tuhan, nggak takut pada siapapun. Pejabat aja nggak dia takuti gitu. Ini datang seorang janda, saudara. Coba bayangin, seorang janda yang di depan mata dia nggak ada apa-apanya. Pejabat aja takut sama dia. Dia nggak takut sama pejabat, nggak takut sama siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu, ingat, selalu, nggak cuma sekali, selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Jadi si janda ini
punya perkara dengan lawannya. Biasanya perkara yang terjadi saat itu biasanya kan misalnya rebutan perbatasan tanah atau eh, ternak ternak si lawannya ini pernah masuk ke tanamannya dimakan tapi nggak diganti rugi, atau malah sebaliknya orang lain mencuri anak dombanya. Nah, karena masuk ke lahan orang lain dicuri, harusnya kan itu diputuskan dengan perkara di hakim gitu. Si janda ini datang selalu. Janda ini nggak berkata seperti ini, saudara. Nyoba-nyobalah sekali-sekali aja coba. Soalnya itu kan hakim yang nggak takut akan Allah, dia nggak bertuhan. Bahkan dia nggak menghormati seorang pun, pejabat pun nggak dia hormati, apalagi saya. Ya udahlah sekali aja saya datang, semoga nanti dia mau mengabulkan. Nggak seperti itu. Tapi ayat yang kita baca, ya perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, janda ini selalu datang. Artinya tiap hari selalu berani mendatangi hakim itu. Dia nggak pandang ini hakim ini sebagai seorang hakim yang sangar, sebagai seorang hakim yang menakutkan, sebagai seorang hakim yang lalim, sebagai seorang hakim yang nggak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Bukan itu yang dia pandang. Yang jelas saya datang, ini perkaraku. Kalau dia berani datang tiap hari, berarti dia benar. Perkara yang dia bawa benar. Bukan karang-karangan, bukan hoax untuk menjatuhkan orang lain, bukan. Dia datang setiap hari dengan tidak jemu-jemu. Ini kepada hakim yang lalim loh. Dia berani datang. Lalu beberapa waktu lamanya hakim itu selalu menolak. Orang yang bisa menyuap saya aja, yang bisa bayar saya tinggi aja, jarang saya kabulkan permintaannya. Enak aja lu. Nah gitu, kira-kira gitu kan. Tapi dalam kesendiriannya mulai dia mikir. Dia mulai mikir. Dia berkata dalam hatinya, walau aku gak takut akan Allah dan gak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku tiap hari, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Bayangin saudara, sangat gampang bagi dia untuk membalikkan perkara. Ini si janda sudah menyusahkan aku dan pekerjaanku. Penjarakan dia. Bisa saja. Tapi dia akan dihakimi oleh hati nuraninya sehingga dia nggak akan bisa fokus melakukan pekerjaan dia. Itu makanya dia bilang menyerang aku. Menyerangnya bisa melalui pikiran kan. Kalau dia putuskan perkara, udah penjarakan aja janda ini yang mengganggu aku. Padahal kan sebenarnya bukan mengganggu dia. Karena dia tidak melayani, tidak meladeni perkara dia. Dan tugas dia kan memang harus menghakimi kan perkara yang ada. Tapi dia menolak. Ya dia harus terganggu, terintimidasi. Walau maksud si janda ini gak seperti itu. Akhirnya apa saudara? Selalu datang tiap hari dengan tidak jemu-jemu, walau gak ada hasilnya, mungkin bukan hanya sehari 2 hari, bukan hanya seminggu 2 minggu, bukan hanya sebulan 2 bulan, mungkin sampai tahun demi tahun si janda ini datang, gak jemu-jemu, bela perkaraku. Kan si hakim juga melihat orang lain akan melihat ini kok hanya ngurusin perkara orang kaya aja. Si janda karena nggak sanggup bayar, menikitu teuing lah gitu kan si hakim ini. Dia kan bisa malu kayak gitu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Wah, daripada dia ganggu aku tiap hari, aku akan membenarkan dia. Luar biasa kan? Sesuatu yang dilakukan, permintaan dia supaya perkaranya dibela, dilakukan tiap hari terus menerus dengan tidak jemu-jemu, akhirnya membuat si hakim ini membenarkan dia. Tapi ingat saudara, motivasi dari hakim yang lalim ini adalah untuk menyelamatkan dirinya, bukan menyelamatkan si janda ini. Walaupun dampaknya adalah si janda ini terselamatkan karena si hakim ini menyelamatkan dirinya sendiri. Supaya dia nggak mengganggu aku, dia tidak menyerang aku, tidak mengganggu pekerjaanku. Ya udahlah, ku benarkan aja dia. Udah si janda ini benar. Siapa yang mau melawan? Posisinya tinggi, nah kira-kira gitu. Motivasinya bukan karena kasih terhadap si janda ini. Namun karena dia membenarkan perkara janda yang nggak sanggup bayar dia, bisa saja banyak orang yang melihat saat itu, waduh,
Ini hakim baik sekali, kebaikannya sungguh luar biasa. Seorang janda yang gak sanggup bayar, yang gak dipandang orang, yang sering disepelekan orang, dia bela perkaranya. Ini hakim yang baik. Bisa saja orang berpikiran seperti itu, saudara, pada saat itu. Tanpa mereka mengetahui apa motivasi si hakim membela perkaranya. Yang jelas, dalam perumpamaan ini, fix. Si hakim akhirnya membenarkan si janda. Permintaannya yang diajukan setiap hari tak jemu-jemu, akhirnya dikabulkan. Lalu Tuhan berkata, melanjutkan perumpamaannya. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Apa yang dikatakannya? Si hakim ini bilang apa? Tadi, daripada tiap hari aku diganggu, dia menyerang aku tiap hari, mengganggu pekerjaanku. Ya sudah, mending ku benarkan aja dia. Ku benarkan aja perkaranya. Beres perkara. Yang dikatakan hakim yang lalim itu kembali kepada dirinya sendiri untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak demikian dengan Allah. Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya, saudara. Apa? Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya. Nggak jemu-jemu, nggak bosan-bosan, nggak patah arang, nggak putus asa, nggak menjadi lesu. Allah akan membenarkan kita yang siang dan malam berseru-seru. Sebelum kita mendapatkan apa yang kita minta, tetap yakin berseru-seru. Tetap memohon, tetap berdoa. Gak jemu-jemu berdoa, gak putus asa. Ngantuk kita lawan, ya. Capek bisa kita lawan. Karena apa? Kita percaya Tuhan akan berikan. Seorang laki-laki yang berjuang untuk mendapatkan wanita cantik idamannya aja, dia pantang menyerah. Pantang menyerah, saudara. Segala cara akan dia lakukan. Terlebih dari lagi kita mau mendapatkan kasih karunia, ya. Kita mau menarik perhatian Allah dalam hidup kita, untuk pergumulan kita. Kita karena belum ketemu Allah, kalau kita ketemu Allah langsung, bagaimana dia, cinta kasihnya, bagaimana kemuliaannya, maka kemuliaan, kecantikan apapun yang pernah kita lihat di dunia ini, semuanya tersingkir. Semuanya nggak ada apa-apanya. Dia yang terutama. Itu yang dialami para murid dalam gereja mula-mula. Kembali pada ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru-seru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi Yesus mau tegaskan bahwa Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya. Orang-orang pilihannya ini siapa? Orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus. Orang-orang yang sudah percaya lahir baru. Bukan hanya sampai di situ. Walau engkau percaya di dalam nama Yesus, sudah menerima anugerah keselamatan, tapi engkau tidak mau berdoa berseru-seru siang dan malam. Apa yang mau dikabulkan? Jadi orang pilihannya yang mau siang dan malam berseru-seru. Kalau dikatakan siang dan malam artinya tentu ada jam-jam kesenangan kita yang kita korbankan. Tapi kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memuji menyembahnya, untuk berdoa, bersyafaat. Begitu saudara. Dan Yesus berkata, adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, ini kadang kebanyakan orang berkata, Yesus udah tahu saya ini di ujung tanduk nih. Saya butuh pertolongan. Tapi kenapa Tuhan masih diam? Kenapa Tuhan belum tolong saya? Pernyataan kita itu sebenarnya kontradiksi kan dengan ayat ini. Ayat ini berkata, Yesus mengatakan, adakah Allah mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Kalau Yesus berkata seperti itu, berarti Allah gak pernah mengulur-ngulur waktu. Namun kenapa bisa lama? Tuhan, kenapa lama sekali jawaban doa saya? Itu kan yang sering diucapkan orang. Katanya Tuhan gak mau ngulur-ngulur waktu. Tapi kenapa jawaban doa saya kok serasa lama sekali nih Tuhan? Lanjut. Ayat 8 Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, Allah akan segera membenarkan mereka. Nah, di ayat sebelumnya dikatakan, adakah Allah mengulur-ngulur waktu? Enggak. Allah enggak mengulur waktu. Tetapi Allah akan segera membenarkan mereka. Akan berarti
Akan berarti next kan, akan segera membenarkan mereka. Titik. Nah, ayat ini nggak sampai di situ. Yesus melanjutkan, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan akan membenarkan anak-anaknya yang berdosa, yang berdoa siang dan malam. Yang berdoa siang dan malam. Dia nggak pernah mengulur waktu. Yang menjadi pertanyaan, ketika jawaban doa itu hendak dihantarkan, adakah dia mendapati iman di hati Anda? Adakah iman di hati saudara ketika jawaban doa itu hendak dihantarkan? Dia sudah perintahkan malaikat menghantarkan jawaban doa. Sudah perintahkan berkat-berkat yang Anda minta. Tapi ketika bingkisan yang dihantarkan hendak tiba, dia tidak dapati iman. Bagaimana mungkin ada wadah untuk menerima berkat itu? Dalam Yakobus 2 ayat 26, firman Tuhan berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi harus didapati iman di hati kita. Ada iman di hidup kita. Buktinya harus ada. Iman tanpa perbuatan mati. Bukti dari perbuatan kita itu ya. Bukti dari kita beriman bahwa Tuhan akan jawab, kabulkan doa kita adalah kita punya perbuatan. Perbuatannya apa? Doanya nggak cukup sekali. Doa berseru-seru siang dan malam. Kunci jawabannya Tuhan udah kasih. Berseru-seru tetap berdoa. Berdoa siang dan malam. Jangan jemu-jemu. Di ayat pertama dari Lukas 18 ini tadi Yesus sudah berkata mulai dari supaya mereka nggak jemu-jemu dalam berdoa. Supaya tetap mereka berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi kita buktikan iman kita itu dengan kita nggak putus asa. Tapi tetap semangat berdoa, nggak jemu-jemu. Begitu saudara. Baik dalam doa-doa kita pribadi, kita harus punya misbah pribadi pada Tuhan. Demikian juga dalam doa korporat kita. Saya kira setiap gereja pasti punya persekutuan doa. Kita juga God Center punya persekutuan doa. Setiap Sabtu kita ada morning call. Setiap hari Rabu kita ada worship center. Di sana juga ada doa. Ada yang mau request doa, misalnya sakit, usaha atau apa, kita tetap doakan. Saya juga punya tim doa yang setiap hari punya doa sepakat. Jam ngantuk kita terabas, karena itu doa subuh kan. Itu. Kita doa, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Karena ada kalanya, seperti khotbah saya minggu lalu, ada kalanya batasan dari permintaan kita. Tapi ketika orang lain meminta untuk kita, itu jadi dikabulkan. Ketika kita meminta, Tuhan jawab, cukup kasih karunia aku kepadamu. Seperti jawaban Tuhan kepada Paulus. Tetapi ketika orang lain meminta kepada kita, kan ini orang lain yang meminta. Bukan hanya permintaan kita, tapi orang lain. Dikabulkan. Jadi jangan menghindari persekutuan doa. Supaya setiap pergumulan kita, bukan hanya kita yang meminta kepada Tuhan. Tetapi ada orang lain juga yang meminta kepada kita. Dan kita juga punya sumbangsih terhadap orang. Orang lain meminta kepada kita, kepada Allah. Dalam pergumulan-pergumulan kita diminta, Tuhan tolong dia dalam pergumulannya. Wah, berseru. Kita juga mendoakan dia. Iya kan? Dia sudah naikkan doa, ucapan syukur, permohonan kepada Allah untuk kita. Kita juga lakukan itu kepada orang lain. Hukum tabur tuai terjadi. Jadi kita gak hanya menabur untuk diri kita sendiri, tapi kita tabur pada orang lain, kita juga akan menuainya. Nah, kita buktikan iman kita dengan kita selalu berdoa baik secara pribadi maupun secara tim atau korporat. Kita buktikan iman kita tunjukkan iman kita itu. Itu sebagai buktinya. Itu yang makanya Yakobus 2 ayat 26 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari tunjukkan iman kita dengan perbuatan. Tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu apapun pergumulan kita. Percaya. Orang mati aja bisa dibangkitkan. Yang lumpuh aja dari lahir bisa dibikin berjalan. Yang buta dari sejak lahir bisa melihat. Apalagi permasalahan kita. Orang yang dengerin khotbah Tuhan Yesus aja 5.000 laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bisa dikasih Tuhan makan dengan kenyang hanya dengan memberkati 5 roti dan 2 ikan. Terlebih pergumulan kita. Sebesar apakah pergumulan kita? Di hadapan Tuhan itu sangat kecil.
Yang jadi masalah, adakah wadah di hati kita dalam hidup kita untuk menampung berkat Tuhan? Wadah itu adalah iman. Saudara, bahkan kuasa kegelapan pun tahu itu rahasia roh itu. Rahasia alam roh itu. Setiap pengikut mereka, orang yang misalnya supaya usahanya lancar, dia nyembah kuasa kegelapan, punya syarat ABCD, tetap kuncinya harus percaya. Kalau dia nggak percaya, tetap aja nggak dapat. Kuasa kegelapan aja pakai itu. Dia udah capek-capek nyembah kuasa kegelapan, ngasih sajen, terus dia harus mengorbankan hidup dia juga nanti, belum lagi kutuk ke anak turunan segala macam. Tapi dia tetap harus percaya. Kalau nggak percaya nggak dapat. Ini kuasa kegelapan nyontek dari Tuhan, karena itu hukum rohnya. Demikian juga kita. Kita harus punya iman, kepercayaan kita. Percaya bahwa Tuhan akan mengabulkannya. Rasul Yohanes juga menulis ini dalam 1 Yohanes 5. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan doa kita, maka kita juga percaya bahwa kita telah menerima segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Yohanes 5 ayat 15. Artinya perlu wadah. Kalau kita minta sesuatu, tentu harus ada wadah untuk menampung permintaan itu. Misalnya seseorang datang ke rumah saya, ada Indomie nggak ya? Di rumah saya habis Indomie nih, udah malam, warung udah tutup. Lalu saya keluarin, berapa bungkus? 3 bungkus, saya keluarin 3 bungkus. Tapi tangan dia tidak ditadahkan, nggak ada wadahnya. Lalu Indomie saya berikan kemana? Masa saya lempar aja begitu terjatuh? Sayang kan? Demikian juga kita, seberapa banyak selama ini kita minta kepada Tuhan. Minta-minta terus tapi wadahnya kita nggak siapin. Yang nampungnya apa? Secara rohani iman itu harus diperbesar kapasitasnya. Supaya wadahnya cukup untuk menampung. Itu saudara. Beda ketika kita mendoakan orang lain, berdoa untuk orang lain. Saya berdoa mohon untuk kasih karunia Tuhan buat dia Tuhan. Kan saya nggak perlu siapin wadahnya. Saya percaya ya cukup iman sebesar biji sesawi aja cukup ketika saya mendoakan orang lain. Karena dia yang dapat berkatnya kan. Nah begitu. Makanya saya katakan doa pribadi perlu, doa korporat juga perlu. Tapi kunci utamanya, siapkan wadahnya. Bukti dari kita beriman, bukti dari wadah untuk menampung setiap berkat yang kita sudah minta kepada Tuhan adalah kita tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu setiap hari. Sebelum kita menerimanya, pantang menyerah. Tetap berdoa. Itu buktinya. Haleluya. Kesimpulannya saudara, ingat yang pertama, kebaikan Tuhan dengan kebaikan manusia nggak dapat dibandingkan. Kita sudah baca tadi ayatnya dari Yesaya 55 ayat 9. Nggak bisa dibandingkan. Kebaikan Tuhan, rancangan Tuhan, jalan Tuhan, apapun itu. Nggak bisa dibandingkan. Kalaupun ada yang memaksakan untuk membandingkan, dia akan menemukan jarak seperti langit dan bumi. Yang kedua, manusia yang lalim bisa mengabulkan permintaan seseorang. Itu contoh tadi dari kita lihat dari perumpamaan yang Yesus berikan, hakim yang lalim. Bisa mengabulkannya. Kalau manusia yang lalim aja bisa, maka Tuhan lebih peduli, lebih lagi dia akan mengabulkan setiap pergumulan dan kebutuhan hidup kita. Pegang itu, percaya itu. Jangan sampai kita punya kepahitan atau punya pikiran yang negatif tentang Tuhan. Kalau buat saya Tuhan beda, gak pernah ngabulin. Tapi buat dia pasti dikabulin. Tuhan pilih kasih buat dia. Jangan punya pikiran itu. Pikiran positif aja sama Tuhan. Percaya. Yang keempat, Yesus mengajarkan kepada kita supaya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sebagai apa saudara? Sebagai bukti bahwa kita beriman. Bahwa Tuhan mendengar dan mengabulkan doa kita. Bahwa apa? Tuhan mendengar dan mengabulkan doa kita. Saya berdoa bukan hanya karena ingin meminta-minta lagi. Memintanya udah kan. Tapi saya tetap berdoa karena apa? Bukan karena saya nggak yakin, maka saya berdoa terus. Bukan, tapi untuk membuktikan bahwa saya percaya Tuhan sanggup. Hanya Tuhan yang sanggup mengabulkan permohonan saya. Hanya Tuhan yang peduli terhadap pergumulan saya. Saya nggak akan mengandalkan yang lain. Saya hanya akan mengandalkan Tuhan. Makanya saya berseru-seru siang dan malam. Nah itu,
bukti bahwa kita beriman. Nah, secara rohani ketika kita beriman, semakin kita lakukan itu semakin memperluas wadahnya, tampungannya, penampungnya, berkat yang sedang kita tunggu-tunggu. Yang kelima, saudara, pastikan saat dia datang membawa jawaban doa kita, dia menemukan ada iman dalam diri kita. Kembali pada pertanyaan yang pertama, sudahkah kita berdoa dengan tidak jemu-jemu setiap hari? Mari selalu berdoa secara pribadi dengan tidak jemu-jemu, sampaikan keluhan kita kepada Tuhan, sampaikan pergumulan kita apapun itu. Yang kedua, temukan tim doa saudara. Saudara harus punya tim doa, ya minimal 3, 4 orang, 5 orang gitu. Punya tim doa yang senantiasa bisa saling mendoakan setiap hari. Atur jam waktunya. Sekarang udah zaman online. Bahkan saudara punya tim doa di Amerika, di Jerman, dimanapun, bahkan di Afrika. Nggak dibatasi lagi. Tinggal cuma modal kuota. Bisa kan? Kita manfaatkan Zoom yang ada. Bisa. Zoom gratisan juga bisa. Soalnya kalau Zoom gratisan kan bisa 40 menit. Doa kita paling cuma 20-30 menit. Nah, mari berdoa dengan tidak jemu-jemu setiap hari. Dan rasakan lawatan Tuhan. Terima jawaban-jawaban doa pergumulan saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, kita akan langsung ke perjamuan kudus. Diberikan waktu buat saudara-saudara untuk mempersiapkan roti dan anggur, karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan bacakan ayatnya. Bagi saudara yang di rumah nggak punya anggur, bisa menggantikannya dengan sirup atau minuman sehat yang lain. Ya, kita akan mari kita angkat roti di tangan kita sambil saya bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan percaya bahwa tubuh Kristus telah dipecah-pecahkan bagi kita, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur di tangan kita. Saya bacakan ayat selanjutnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan percaya, kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Pengorbanan-Mu yang selamatkan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, tubuh-Mu telah dipecahkan bagi kami. Dan darah-Mu telah dicurahkan. Tebus kami untuk membasuh kami dari dosa-dosa kami dan kami dibersihkan. Kita mengucap syukur. Terima kasih untuk segala anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur pada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Persilakan kepada petugas doa syafaat. Ya, terima kasih Pastor Hendra untuk firman hari ini. Sangat memberkati. Kita harus punya tim doa kita sendiri, kita punya mesbah kita sendiri supaya segala permintaan kita terjawab. Ya, sebelum kita menurut ibadah kita, baik kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, Bapa Roh Kudus, terima kasih Tuhan atas ibadah ini Tuhan, saya percaya
Ibadah tidak sia-sia Tuhan, menjadi mesbah bagi kami semua Tuhan. Kami berdoa bersama-sama untuk mendoakan Indonesia ini Tuhan. Saya percaya Indonesia dalam milikmu Tuhan, Indonesia dalam punyamu Tuhan. Indonesia menjadi ladang-ladang mutranya subur sehingga banyak penuaan terjadi di besar-besaran Tuhan di Indonesia Tuhan. Memberkati pemimpin kami Tuhan, Presiden Jokowi serta wakil-wakilnya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan keputusan yang terbaik bagi mereka menjadi kilat-kilatmu Tuhan di Indonesia ini sehingga kami semua umat-Mu dapat menikmati kesejahteraan bagi kami semua Tuhan. Kami juga berdoa di mana kota kami tinggal Tuhan, saya percaya. Berkat kota kami dan berkat kami juga Tuhan, biarlah memberkati kota-kota di mana kami tinggal, baik itu Bandung, Jakarta maupun kota lainnya Tuhan. Saya percaya, Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk dunia ini Tuhan, saya percaya. Sekalipun banyak peperangan terjadi Tuhan, banyak malapetaka terjadi, tapi firman berkata Tuhan, 10.000 bertambah di sisi kiri, 10.000 sebelah kanan, tapi kami yang menonton saja Tuhan. Itu semua karena kasih karunia kamu Tuhan, Tuhan memberkati kami sehingga kami tidak tertimpa bencana Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja senternya Tuhan, dan berkati gembalanya Tuhan, sehingga Pastor Hendra semesta keluarga menjadi semakin kuat Tuhan, menjadi diberkati Tuhan, dan mereka sudah dapat menikmati kasih karena yang terlebih daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim pelayan yang ada Tuhan, biar menjadi tim pelayan semakin solid Tuhan, semakin memberkati Tuhan, jadi pilar-pilar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur Tuhan, saya percaya. Doa kami tidak sia-sia karena kami berdoa untuk bersama Tuhan dan untuk diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, yeah. Oh, kemuliaannya disaksikan. Puji Tuhan saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Sebelumnya saya sampaikan Rabu ini kita ada worship center. Mari sama-sama datang memuji, menyembah, muliakan nama Tuhan. Di sana juga ada teman-teman yang diberikan kepekaan, karunia-karunia kenabian. Mari kita sama-sama menikmati setiap fasilitas yang Tuhan berikan dalam pelayanan kita. Dan kita pakai semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan membangun jemaat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Berkat damai sejahtera sukacita dari Bapa Surgawi dilimpah ruahkannya atas engkau, atas keluargamu, atas pekerjaanmu. Diberkatilah engkau, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati pekerjaanmu, usahamu, diberkati studimu, juga diberkati engkau secara rohani, jiwa lahiriah, juga secara keuangan. Kiranya diberkati engkau dan keluargamu. Juga dilimpah ruahkannya cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, serta persekutuanmu dengan Roh Kudus kiranya menyertai engkau, mengiring engkau, memimpin langkahmu dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih buat semua yang hadir. Alen, Vela, Luri, Krisali, Kotantan, Ciela, dan sekeluarga. Joel, terima kasih. Jeffrey Wijaya, Felicia, dan keluarga. Nathan, thank you sudah melayani. Terima kasih buat Ibu Nia, Esfani, thank you. Kotantan, Ciela, Randy, Febri, Jenny, dan semua yang hadir. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kotantan